Oke, terima kasih banyak Kak. Sangat apa ya, inspiring. Jadi kayak kita bisa lebih aware dan bisa lebih peka terhadap lingkungan sekitar kita. Selanjutnya, metodologi apa sih yang kakak terapkan di skripsi ini? Kemudian kenapa kakak memilih metode? Suaramu hilang, Berlian. Oh Jadi iya, tolong ulangi lagi pertanyaannya. iya Pak. Uh, jadi ini Kak, pertanyaannya, metodologi apa yang kakak terapkan pada skripsi kakak, terus kenapa kok kakak memilih metodologi tersebut? Jadi kalau di cultural studies ya, mungkin Pak Pujo bisa kalau misalkan nanti saya salah, Pak Pujo bisa membenarkan. Jadi mostly di cultural studies itu memang metode yang approach yang digunakan itu adalah qualitative approach. Ada kuantitatif sih, dan mungkin bisa CS pakai kuantitatif dan juga bisa combine. Cuman di skripsi ini memang saya memakai qualitative approach di khususnya naratif non naratif, karena ketika itu objeknya film, kita itu kayak butuh menganalisis apa yang mereka katakan. Terus habis itu plotnya, terus habis itu bagaimana aktor-aktor ini di set di film atau di scene tertentu, dan itu bisa dianalisis memang paling cocok pakai naratif non naratif, karena di naratifnya itu di bagian naratif analisisnya itu menganalisis dialog dan kayak dialog dan plot seperti itu. Di non naratifnya itu menganalisis set dan set yang ada di situ, jadi kayak orangnya, angle-nya, terus habis itu pakaiannya lagi pakai apa sih, terus ada simbol apa di set tersebut, itu dianalisisnya pakai non naratif. Jadi kenapa kok pakainya naratif non naratif? Karena menurut saya non naratif dan non naratif itu yang bisa mencakup untuk menganalisis semua yang saya butuhkan itu tadi gitu. Oke, selanjutnya apa sih tips dan trik untuk bimbingan skripsi? Sama kakak bimbingan kemarin mungkin tipsnya harus baca lagi, harus gimana biar siap waktu ditanya-tanya gitu. Tips bimbingan skripsi ya. Iya. Ini kayak satu pesan yang selalu saya bilang ke teman-teman saya juga dan ke orang-orang yang saya kenal, dan sekarang saya juga pengen bilang ke teman-teman yang hadir di sini. Jadi kan tujuannya bimbingan skripsi dan dosen pembimbing itu untuk membimbing kalian ya. Jadi satu hal yang kadang saya heran ketika lihat teman-teman saya, misalkan waktu konsul minggu ini hari Jumat misal. Terus habis itu sampai di hari Kamis kita tuh stuck, kita tuh nggak tahu apa yang harus dibawa ketika konsul, dan akhirnya kebanyakan orang akan memilih untuk tidak konsul karena mereka tidak tahu apa yang mau dibawa gitu kan. Nah, menurut saya karena bimbingan dan dosen pembimbing itu ada untuk memfasilitasi kita, membantu kita dalam menyelesaikan skripsi. Jadi ketika kalian nggak bisa, ya kalian ngomong gitu. Kalau misalkan kalian lancar-lancar terus habis itu ketika nggak lancar kalian nggak mau datang ke dosen pembimbing, terus buat apa dong dosen pembimbingnya? Maksudnya ya kita disediakan fasilitas, ada waktu untuk konseling dan ada dosen pembimbing itu ya untuk tanya apa yang kita nggak bisa, karena mereka lebih bisa dari kita gitu. Jadi tips dan trik bimbingan adalah ketika kalian nggak bisa, jangan malah nggak datang bimbingan karena kalian takut buat bilang, sir, salah, saya nggak bisa gitu. Karena sebenarnya ketika, ya mungkin ini balik lagi ke dosen pembimbingnya masing-masing sih, tapi saya yakin kalau misalkan kalian bilang kalian nggak bisa dan kalian minta tolong untuk dibantu, pasti dibantu. Karena itu yang saya lakukan ketika saya pernah kayak, saya nggak tahu harus apa, kayak ini bingung
apa yang harus saya lakuin dengan skripsi ini gitu. Itu saya datang ke Mem Titin dan saya bilang, Mem, saya nggak tahu bagian yang ini harus saya apakan gitu. Dan ya sama Mem Titi dibantu karena saya bilang saya nggak tahu. Ketika kalian nggak bilang ke dosen pembimbing kalian akan merasa kayak ya udah berarti udah bisa. Saya nggak perlu tanya dong karena kan kalau skripsi itu kayak tanggungan masing-masing gitu kan, nggak mungkin dosen pembimbingnya yang akan dengan rajin tanya gimana kalian sudah beberapa, kalian dapat masalah nggak, ya nggak mungkin. Kalau misalnya kalian nggak tanya ya beliau ya udah berarti kayak gitu. Nah itu yang pertama, jadi tanya ketika kalian nggak bisa, tanya gitu. Yang kedua, ketika waktunya konsul itu ya itu basic sih, tapi ya itu emang benar gitu loh. Kadang kan kesepakatan sama dosen itu beda-beda, kayak bisa setiap minggu atau setiap 2 minggu sekali, itu tergantung dosennya masing-masing ya. Cuman menurut saya konsul itu memang sangat membantu gitu. Jadi ketika memang waktunya konsul, ya udah konsul gitu. Jangan kayak aduh malas belum selesai targetnya, entar aja deh minggu depan aja deh gitu. Karena ya nanti bakal molor sendiri gitu. Kalau udah molor sendiri yang susah kan sebenarnya kita. Jadi kalau sudah waktunya konsul, ya udah konsul, membawa apa adanya gitu ya. Ya udah yang udah saya kerjakan ini apa, ya udah di bawah seadanya aja gitu. Apa kalau misalkan ada yang nggak bisa ya udah bilang gitu. Itu sebenarnya kayak basic sih, dan mungkin kalian bakal bilang kayak aduh males banget kayak apa sok rajin banget gitu sebenarnya, tapi ya enggak sih, kalau kalian pengen cepat lulus dan cepat selesai ya ya udah kayak gitu. Terus habis itu apa ya, tips dan trik bimbingan, kalau misalkan selain itu juga, kalau misalkan gini deh, misalkan nggak jadi kalian nggak bimbingan karena belum memenuhi target untuk dibawa ke dosbing gitu kan. Kan misal kadang ada dosen pembimbing tuh yang kayak menarget minggu depan bab 4 selesai gitu ya. Kayak gitu kan. Nah, terus banyak juga kadang yang cerita, dan saya juga mengalami kayak misalkan, aduh saya nggak tahu mau nulis apa bab 4 gitu, atau saya nggak tahu gimana cara mau memulai paragraf pertama gitu. Nah, yang saya lakukan dulu sewaktu skripsian, ketika misalkan sama sekali nggak ada yang keluar, yang kayak yang mau ditulis tuh nggak tahu, ya udah itu akan saya gunakan untuk karena saya akan menonton filmnya lagi. Jadi kayak ya udah ditonton aja filmnya sampai di titik yang saya tuh bisa ngomong dialognya tanpa orangnya itu ngomong, karena saking seringnya nonton filmnya gitu kan. Tapi ya udah mungkin dengan gitu bakalan nemu apa kayak gitu, kayak inspirasi apa gitu kan. Terus habis itu ketika misalkan kalian taunya mau bahas nanti di paragraf ketiga, rencananya saya mau bahas ini, tapi paragraf 1 saya belum bikin. Ya udah tulis aja dulu paragraf 3 gitu. Selama itu ide datang ke kalian, mau itu nanti mau di bab 5 kek, bab 4 kek, ya udah tulis aja dulu, mungkin aja nanti itu terpakai gitu. Itu yang saya lakukan. Jadi kadang brainstorming saya itu kayak nanti di bab 4 saya pengen ini deh apa nganalisis scene yang ini, kayaknya itu bisa deh. Ya udah saya tulis aja dulu kayak waktu durasinya itu di scene di jam berapa. Terus habis itu apa yang mau saya omongin itu saya tulis aja dulu gitu. Jadi tanpa kayak lama-lama tuh kayak oh ternyata ini kemarin saya udah bahas ini sih, jadi kayaknya saya bisa deh gitu. Jadi nggak nge-stuck gitu loh ketika kita nggak tahu mau ngerjain apa, terus habis itu munculnya ternyata misalkan itu ide untuk yang di belakang-belakang, ya udah tulis aja dulu, jadi biar tetap ada progresnya meskipun nggak ini ya apa kayak nggak urut gitu loh. Karena kadang kalau misalkan nunggu, misalkan nih saya mau bahas 4.1 tapi idenya ada di 4.2, ya udah kerjain dulu 4.2, karena kalau misalkan stuck di apa yang kita nggak keluar ya nggak bakalan selesai gitu. Jadi ya udah tulis aja seadanya dulu, tulis aja apa yang datang dulu di otak kalian, idenya tulis aja semua dulu, pokoknya ditulis aja dulu, ntar kayak ngeditnya terus habis itu nyambungin kalimatnya ya udah dipikir belakangan kayak gitu. Oke, terima kasih banyak Kak buat tips dan triknya. Sekarang ada pertanyaan terakhir titipan dari Pak Gesang.
Jadi seserem apa sih sidang skripsi itu? Terus apa yang bisa disiapin untuk mengatasi rasa deg-degan sebelum sidang? Putus-putus, berlian, putus-putus. Iya, aku ulangin ya Kak. Jadi seserem apa sih sidang skripsi itu? Terus apa aja yang bisa kita siapkan untuk mengatasi rasa deg-degan? Kalau menurut pengalaman Kakak. Halo Kak Zi. Eh, Sebentar ya teman-teman, sepertinya sinyalnya ini lagi. Sambil menunggu, mungkin teman-teman mau nyiapin pertanyaan buat nanti, buat sesi Q&A, sama aku mau ngingetin lagi buat teman-teman yang mungkin belum absen, silahkan absen dulu. Terus nanti aku mau ngasih tahu kalau di akhir acara akan ada uh, absensi kedua, di mana teman-teman harus memasukkan screenshot, terus untuk mengklaim sertifikat juga, jadi jangan langsung leave room-nya ya kalau udah selesai. Iya tadi pertanyaan terakhirnya apa ya Berlian, bisa diulangi? Maaf ya tadi hilang Iya lagi. Kak. Oke, jadi ini pertanyaan titipannya dari Pak Gesang. Ini ada di chat juga. Jadi seserem apa sih sidang skripsi itu? Terus apa aja yang bisa disiapin untuk mengatasi rasa deg-degan sebelum sidang skripsi? Kalau menurut pengalaman Kakak? Uh, ini ternyata penggasannya nggak ada ya, karena kebetulan waktu itu saya sidangnya sama Pak Gesang. Jadi ketua penguji saya adalah Pak Gesang dan penguji keduanya Mem Nurul waktu itu. Kalau ditanya seserem apa, bisa jadi beda-beda sih setiap dosen ya. Tapi waktu itu kalau dari pengalaman saya, itu tidak seserem yang saya bayangkan sebelumnya. Jadi mungkin kalau misalkan saya bilang seperti itu kayak udah klise gitu ya, kayak pasti orang-orang alumni-alumni yang udah lulus bilangnya seperti itu. Tapi memang di tempat itu memang seperti itu kenyataannya. Jadi waktu itu sidang skripsi saya sama Pak Gesang, Mem Nurul, dan Mem Titin. Terus ya setelah presentasi biasa gitu, terus habis itu yang menurut saya yang ada itu malah jatuhnya seperti diskusi sih. Jadi kayak seperti sekarang ini kayak ditanyain, dan tanyanya itu benar-benar bukan yang kayak orang ngetes yang kayak di kursi panas gitu, gimana sih maksudnya, kayak yang jahat banget gitu tanyanya, enggak, karena tanyanya lebih kayak ke diskusi gitu. Jadi kayak ditanyain menurut kamu bab satumu gimana sih, kayak ini menurutmu gimana sih, jelasin gitu. Waktu itu Mem Nurul dan Pak Gesang begitu sih ketika sidang skripsi. Jadi tidak semengerikan itu, dan memang jatuhnya seperti diskusi, dan selama kita tahu apa yang mau kita omongin dan kayak kita yakin dengan pendapat kita gitu, insya Allah bakalan lancar sih. Dan juga kayak gini, jadi misalkan ketika dosennya apa ya bilangnya, kayak misalkan kita punya statement A dan dosennya bilang emang itu bukan beta gitu, misalnya kayak gitu. uh, yang saya lakukan pertama kali waktu itu adalah bertahan pada pendapat saya, karena menurut saya sudah, karena gini, kalian sudah mempelajari objek kalian udah lama, kalian sudah mempelajari, kayak kalian sudah nontonin, karena ini film ya, kalian udah nonton itu objek sampai kayak udah kayak udah Halo Kak Zi, maaf Kak, suaranya hilang. Putus. Okay.
Iya, iya Pak. Sambil menunggu sinyalnya Kak Zi balik lagi, oh, teman-teman bisa absen dulu yang belum absen, terus nanti akan ada absensi kedua, jadi jangan keluar dari room dulu ya teman-teman. Sorry. Ini kenapa sinyalnya tiba-tiba waktu akhir jadi begini. Jadi saya lanjutin tadi soal pendapat ya. Jadi kalau misalkan punya pendapat, karena kalian yang paling tahu objek dan isu kalian, pertahankan pendapat kalian dulu. Cuman dengan mempertahankan itu, kalian juga mendengar pendapat dari dosen pengujinya. Jadi ketika dosen pengujinya itu bilang, menjelaskan menurut mereka bagaimana, ya itu diterima, dan kalian perjuangkan. Kalau misalkan kalian merasa pendapat kalian benar, jadi ya diperjuangkan dulu pendapatnya. Baru setelah itu kalau memang kalian merasa kayak pengujinya benar tentang pendapat beliau gitu kan. Nah itu di akhir saya akan bilang, memang berarti memang saya perlu belajar lagi dan saya mengaku kalau pendapat dosennya benar. Jadi ketika revisi nanti saya akan istilahnya kayak bukan ngikut sih, kayak jadi akan menambahkan pendapat itu tadi ke analisis kita. Nah, tapi pertamanya kalian harus bisa kayak mempertahankan pendapat kalian, karena dengan begitu kalian itu menunjukkan seberapa paham sih kalian dengan isu dan objek kalian gitu loh. Ketika kalau misalkan kalian punya pendapat A dan itu sudah dipatahkan dan kalian kayak, oh ya udah memang saya salah. Nah, berarti kan kayak nggak ada defense dari kalian yang menunjukkan kalau enggak kok, aku tahu apa yang aku analisis gitu. Nah, ketika kalian kayak berusaha menunjukkan menurut pemahaman saya seperti ini Pak Bu gitu. Menurut apa yang saya baca dan apa yang saya lihat begini Pak Bu. Mungkin dengan begitu dosen pengujinya itu akan melihat kalau oh ya anak ini sebenarnya mungkin tahu masalahnya, pendapat dia mungkin benar tapi mungkin salah arah dan harus dibenarkan. Nah, kalau prosesnya seperti itu kan masih tetap terlihat kalau kita tuh memang tahu apa yang kita analisis dan tahu apa yang kita perjuangkan di sidang itu gitu sih kalau misalkan dari sidang. Dan kalau ditanya semengerikan apa, balik tadi seperti yang saya bilang di awal, nggak semengerikan yang kalian pikir sebelum itu gitu. Maksudnya ya mungkin memang beda-beda sih setiap dosen, cuman pengalaman saya dan beberapa teman saya memang tidak semenakutkan itu gitu. Jatuhnya sih saya kurang tahu kalau sama dosen yang peminatan yang lain ya. Tapi kalau sama dosen CS, kebanyakan dari yang saya tanya, jatuhnya jadi kayak diskusi sih di ruang sidang itu gitu. Wah, makasih banyak Kak Zi udah menceritakan pengalamannya selama proses menulis skripsi dan pengalamannya ketika sidang. Sebelum lanjut ke sesi Q&A, aku mau ngasih tahu lagi ke teman-teman kalau nanti di akhir acara akan ada absensi kedua, jadi jangan leave room-nya dulu ya. Sekarang kita masuk ke acara selanjutnya yaitu sesi Q&A. Nanti di sesi tanya jawab ini teman-teman boleh menuliskan pertanyaannya beserta nama dan angkatannya di room chat. Kemudian nanti kalau udah aku panggil, silahkan on cam dan di unmute mikrofonnya dan ditanyakan langsung pertanyaannya. Oke, silahkan yang mau bertanya. Yuk, teman-teman mungkin ada pertanyaan, gimana sih Kak mencari isunya? Gimana sih Kak menentukan teorinya? Mungkin kalau ada yang mungkin penasaran gimana sih? Soalnya kalau udah kayak gitu tuh emang menurut pengalaman pribadi, isu teori itu ini sih sangat oke. Silahkan Devatio Pambudi, pertanyaannya kamu tulis dulu di chat room, kemudian abis ini kamu boleh on cam dan di unmute mikrofonnya.
Oh ya, teman-teman, untuk sesi Q&A ini cuman ada 5 pertanyaan ya. Jadi kita cuma menerima 5 pertanyaan dari teman-teman. Jadi yang emang pengen nanya, cepetan. Daripada nanti keduluan dan nggak kebagian. Berlian mungkin sembari nunggu ya biar Iya, Pak. nggak ada mengkrik-krik gitu. Mungkin tadi kan saya sempat diminta untuk menanggapi gitu ya. Mungkin Iya. ini adalah saat yang tepat. Ya, Iya, Pak. Silahkan. silakan sambil teman sambil menuliskan mungkin ada pertanyaan gitu ya. Sebelum saya komentar itu mungkin yang namanya Bima Surya Gusti Putra ya. Oh iya, angkat tangan. Ya, saya tadi kira sekilas itu tadi Mas Ferry. Jadi kamu mirip sekali sama Mas Ferry. Nanti kalau kamu ke kampus, kamu akan ketemu Mas Ferry gitu. Bilang, kakak gitu ya. Mungkin itu adalah kakakmu yang hilang. Oke, lanjut. Itu tadi nggak penting pendahuluannya. Jadi mungkin gini teman-teman semuanya, bahwa kalau kita berbicara dalam konteks sebetulnya minat itu seperti apa dan lain sebagainya, mana yang paling gampang, mana yang paling sulit. Saya ingin mengatakan begini, tidak ada peminatan yang gampang atau lebih sulit. Terutama kalau di bahasa dan sastra Inggris ya. Tapi kalau kalian membandingkan ini dengan peminatan dokter penyakit dalam, ya menurutku penyakit dalam itu angel kan gitu kan. Ya ayolah, kan nggak mungkin kan dibandingkan dengan minat kebidanan gitu kan juga itu wah aneh banget kan gitu. Tapi kalau dibandingkan antara CS, lead sama link itu lebih mana yang lebih gampang? Sekali lagi saya katakan tidak ada yang lebih gampang. Tidak ada pula yang lebih berat. Yang akan menjadikan itu lebih gampang atau lebih berat itu adalah ketika kalian sudah melihat hasil nilai dari intro kalian ya kan. Kalau CS itu PKBU, kalau linguistik itu adalah intro to linguistik, kalau literatur itu ya intro to literature. Kalau nilai kalian itu lebih bagusan yang yang lead, berarti artinya mungkin bagi kalian literatur itu jauh lebih gampang kayak gitulah. Itu sebetulnya sangat subjektif sekali. Nah, karena seperti itu maka sebetulnya ini semua yang ada di sini saya pikir pastilah mereka yang memiliki ketertarikan terhadap dunia per-CS-an. Entah itu tertarik dalam memang memilih CS sebagai minatnya gitu ya. Apakah yang hanya tertarik saja tapi mungkin minatnya di peminatan lain. Bahwa ketika melihat atau ketika memilih jurusan minat itu jangan dilihat dari apa yang kemudian nanti mau di istilahnya jangan lihat apa yang biasanya itu diteliti. Nah, begini, ini penyakitnya arek-arek CS ya. Beberapa tahun yang lalu itu terjadi istilahnya kayak semacam fenomena gitu ya. Tiba-tiba semua orang berpikiran bahwa oke, aku kayak milih CS aja lah, CS gampang. Loh, kenapa kok gampang? Karena hanya dengan menganalisis video klip kita bisa lulus. Oke. Saya ingin mengatakan bahwa iya itu memang benar, tapi pada kenyataannya cara bekerjanya tidak seperti itu, saudara-saudara sekalian. Justru di CS yang paling dibutuhkan itu adalah tingkat yang tinggi. So, kalau kalian bukan tipe orang yang suka membaca, sebaiknya jangan milih CS juga. Loh, terus milih apa? Kan literatur kan juga saya harus baca. Iya. Ya berarti jangan milih literatur gitu. Loh, terus apa dong? Linguistik loh, saya nggak suka. Nah, berarti jangan milih linguistik. Terus apa? Yaitu tadi, ilmu penyakit dalam. Enggak, ini just kidding. Tapi gini, saya hanya ingin menunjukkan yang mungkin selama ini kalian nggak tahu. Mazhab utama dalam CS itu adalah teori kritis, saudara sekalian. Karena dia mazhab utamanya itu adalah teori kritis,
yang itu kalau ditrace ke atas itu sebetulnya adalah cantolannya itu adalah materialisme dialektikanya Karl Marx gitu ya, dari Marxisme kan gitu ya. Maka utama untuk kemudian bisa memiliki istilahnya pengetahuan yang baik gitu ya terhadap minat ini adalah ya kalian harus menguasai berbagai macam literatur. Apalagi ditambah CS itu istilahnya karakteristik utamanya itu adalah interdisipliner. Artinya ketika kalian belajar CS sebetulnya kalian itu di saat yang bersamaan itu belajar berbagai rumpun keilmuan yang lain. Ilmu sosial ya pasti. Karena CS itu lahir dari dari percampuran berbagai macam keilmuan seperti antropologi, sosiologi yang sudah ada sebelumnya, hukum, bahasa terutama, sastra, psikologi, terus kemudian ekonomi, dan hingga kalau dalam konteks yang sekarang ini malah teknik. Apalagi sekarang ini untuk CS gitu ya, di Indonesia CS ini masih jadi sesuatu yang relatif baru, tapi di Amerika mereka sudah kemudian memecah diri, orang-orang ilmu sosial itu kemudian membentuk grup sendiri gitu ya, mereka menyebutnya sebagai TS, Social and Technological Science gitu kan, yang di situ kemudian cyber culture dan teman-temannya itu kemudian masuk ada di situ kan. Ini sesuatu yang mungkin tidak kita lihat sebelum secara di permukaan kan, tapi ini yang terjadi. Nah, oleh karena itu untuk bisa mau itu ya kalian harus berani dan harus tahan untuk banyak membaca. Membaca apa? Mulai dari yang paling dasar. Dan perlu diketahui bahwa dalam di perkuliahan kita itu karena ya kita tidak akan mungkin bisa waktunya cukup karena kita bukan jurusan filsafat gitu ya. Pasti yang dibutuhkan itu adalah babon-babonnya saja. Kalian hanya akan belajar teori itu babon-babonnya saja. Nah, ketika kalian bikin skripsi, kalian harus fokus kepada teori tertentu dari teori babon itu. Nah, cara menguasai itu bagaimana? Apakah dosen kemudian langsung pakai ini? Tidak seperti itu gitu loh. Karena satu dan buku cuma berapa kan gitu kan, sedangkan anak CS itu berapa kan gitu, jadi nggak akan mungkin kemudian. Nah, kalian sendiri yang kemudian diminta untuk proaktif, dan kalian harus benar-benar memiliki semangat barbar gitu ya dan membaca berbagai macam literatur. Kalianlah yang harus minimal itu berusaha untuk menemukan aku pakai teori apa ya. Nah, kalian baca, bayangkan kalau misalnya gini, kita contohlah misalnya feminisme saja, atau sekarang rasisme. Teori rasisme itu so far itu saya tidak salah, kalau tidak salah mengingat, percabangannya itu aja sudah 10. Ya kan? Bisa dibayangkan 10 itu harus buku ini sopo-sopo wae kan, macam-macam, institutional racism, sociological racism, cultural racism, semacam, ya kan? Nah, terus kemudian ini mau meneliti pakai mana gitu kan, maka ini kenapa kemudian prediksi bukan sesuatu yang gampang. Makanya benar-benar difikirkan, saya mau memilih apa itu benar-benar dipikirkan, jangan hanya melihat bahwa kayaknya pakai ini selesai, enggak. Kayak gitu loh. Mungkin saya sering kali melihat bahwa kecenderungannya memilih ini karena saya mau menganalisis music video. Jangan, saya sih menyarankan jangan itunya dulu kan gitu ya, tapi lebih buat nyaman dulu lah. Kalau kemudian memilih sebuah minat, termasuk juga memilih topik untuk skripsi, objek untuk skripsi. Apa yang saya sukai gitu. Jadi tadi sama Ziva tadi dikatakan mulai dari fenomenanya kan ya gitu kan. Nah, jadi seperti itu, mulai dari fenomenanya, bukan cari masalahnya dulu. Masalahnya apa nih? Masalahnya mau rasisme nih.
Kemudian nyari-nyari mana video klip yang ada rasismenya. Wah, ya pendeng kan gitu kan. Bingung gitu loh, susah kan. Dan itu yang terjadi 2 tahun yang lalu saya masih ingat. Dan sekarang jadi bimbingan jadi 2 tahun yang lalu saya mengampu TWD, kemudian di satu kelas itu hampir setengahnya kemudian mulainya adalah dari ininya dulu, dari teorinya dulu, kemudian mereka baru nyari objeknya. Sampai akhirnya percaya atau tidak, sampai mereka menulis K08, kemudian mereka ISCS, ya kan? Mereka ganti. Ini kalau nggak percaya mungkin tanyakan sama Pak Gesang. Ada beberapa yang kemudian mereka itu harus ngulang TW, tanda kutip gitu ya. Jadi seperti itu kan itu. Kenapa? Ya karena kurangnya situ tadi. Jadi itu satu. Yang kedua, karena kalian kalau misalnya di CS itu pada akhirnya kalian itu semua orang untuk berpikiran istilahnya itu pragmatis. Aku tak nyari yang gampang, enggak apa-apa. Tapi segampang-gampangnya CS, ya kan? Itu pasti susah kan? Karena apa? Sekali lagi perspektifnya itu adalah kritis. Kalian pasti akan diminta untuk kemudian membawa perbincangan analisis kalian itu ke dalam tahap interpretasi. Ya, walaupun mungkin nanti untuk yang terbaru ini sebenarnya ini yang bisa menjelaskan adalah Pak Gesang gitu ya. Mungkin akan ada sedikit penyesuaian itu, mungkin tidak terlalu banyak ke interpretasi yang gimana, tapi tetap saja namanya CS itu adalah core-nya itu adalah critical theory. Jadi deskriptif CS itu tetap kritis gitu loh. Jadi nggak bisa lagi dengan misalnya saya memilih ini, kenapa? Saya mau meneliti Mulan. Kenapa? Karena Mulan itu menunjukkan tahu ya film Mulan itu ya. Karena Mulan itu menunjukkan istilahnya woman empowerment. Semua orang tahu Mulan itu adalah cewek, kemudian dia menjalankan role-nya gitu kan, diganti bapaknya, kemudian harus pura-pura jadi lagi. Semua orang tahu itu, tapi kan sebenarnya pertanyaan terus so what kan gitu kan. Nah, di situ kan harus kritis. Apa yang mau diteliti? Kita tahu itu. Tapi kita harus kemudian paham apa yang kemudian bisa diteliti dari situ. Yang sekarang CS dan lagi TWD, saya yakin pasti tahu. Hari-hari terakhir ini kan ditanyai dengan pertanyaan itu kan. Apalagi kalau yang reviewer ininya adalah saya, pasti akan kebingungan, pasti akan sedikit bingung apa sih maksudnya ini, karena saya pasti akan terus unclear misalnya. Kenapa isunya nggak jelas kan? Saya tidak, ini bukan dalam menakuti atau kayak gimana ya teman-teman semuanya, tapi maksudnya ini adalah tidak ada yang namanya ini paling gampang, ini paling ini, enggak. Semuanya itu bisa dilakukan, tapi kita itu suka dulu, gitu kan? Terus kita itu benar-benar menyiapkan perangkatnya apa yang diperlukan. Nah, saya pikirkan seperti itu. Terus tadi misalnya tentang bimbingan dan lain sebagainya. Nah, ini yang paling penting. Ini sekaligus untuk teman-teman semuanya. Kebetulan dosen itu memang kami ini kan memfasilitasi kan gitu ya. Kita juga akan membantu dalam koridor kami kan kayak gitu. Tetapi jangan sampai kemudian datang ke kami itu dalam kondisi kalian benar-benar blank, nggak tahu apa. Ya, itu yang harus dipahami. Seperti yang saya katakan tadi, saya mau neliti, saya mau ngambil CS, mau skripsian pakai CS. Oke, saya nggak punya ide. Tolong cariin. Wah, itu soror kan gitu lah. Karena apa? Kita nggak cuma ngurusi satu orang tok kan gitu loh. Bayangkan kalau misalnya kita ngurusi, tapi datanglah dengan ide dulu. Itu kalau di awal-awal, Pak, Bu, saya mau meneliti tentang ini gimana ya? Ininya begini lah, seperti itu. Terus ketika membimbingan skripsi, jangan datang dalam keadaan saya bingung nih mau nulis apa, atau Bu, kita ngobrol aja dulu ya. Ada mungkin Bapak Ibu dosen yang bisa menerima itu, oke, fine. Tapi ada yang mungkin tidak bisa menerima itu. Karena gini, konsepnya gini ya. Dalam skripsi itu yang dilihat itu adalah progresmu. Kan kayak gitu. Bahwa ide, pikiran dan lain sebagainya itu akan menentukan progres, iya, tapi minimal bawa tulisan entah itu dalam bentuk statement of the problem, itu paling elek ya, statement of the problem, gak apa-apa. Tapi nggak bawa tulisan kan itu. Jangan hanya datang kemudian
bingung nih. Terus yang ada namanya bingung kok. Terus ngapain ke sini kan kayak gitu. Maka menulislah dulu bentuk event itu adalah event itu dalam bentuk mind map. Ya kan? Jangan kemudian ini itu kalau untuk awal-awal masih oke, tapi kalau untuk akhir-akhir misalnya start dan lain sebagainya, bawa ke situ seadanya. Kenapa? Akhir juga enak. Itulah proses pembimbingan itu juga enak. Itu kalau kita ngomong dalam konsep pembimbingan. Jadi tolong jangan ini untuk minat apapun ya, karena saya juga mendengar Bapak Ibu dosen dari minat lain pun juga sama. Even bahkan di psikologi itu saya dengar juga ada kolega yang juga sama kayak gitu. Saya itu paling mangkel kalau misalnya skripsian tapi terus kemudian merasa stuck, tapi karena stuck terus kemudian nggak ngapa-ngapain. Nah itu yang salah. Kalau stuck, cobalah lihat mind map-nya, gitu lah. Cobalah baca statement of problem-nya. Kan ya gitu. Baca lagi, pasti akan ketemu. Kalau misalnya tetap stuck dan lain sebagainya, buat misalnya tulisan-tulisan kecil yang berisi rangkuman-rangkuman terhadap apa yang dibaca, bawa ke Bapak Ibu dosen pembimbing. Kemudian tukar pendapat di situ. Nah, itu caranya harusnya adalah seperti itu. Nah, ini sepertinya sudah ada pertanyaan yang masuk, maka untuk sementara saya akhiri sampai di sini dulu. Nanti mungkin kalau bisa disambung kita sambung. Oke, gitu ya. Saya kembalikan ke Lian. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Pujo atas tanggapannya. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Boleh nyala. Halo, Deva. Ya, halo. Pertanyaan saya, isu yang diangkat itu apakah ada batasannya? Kemudian bagaimana kalau ada? Oh ya. Dan apakah isunya itu harus yang terkini gitu? Sekian. Oke, terima kasih. Berlian, kamu kayaknya nge-freeze deh suaranya. Atas pertanyaannya, pertanyaan ini Pak. Suaranya Berlian kayaknya kok hilang. Apa saya yang... Oh iya, Pak. Iya. Kalau dari saya gitu sih, nggak tahu yang lainnya. Oh iya. Suaramu hilang-hilangan. Mungkin kamu bisa coba keluar rumah ke pinggir jalan gitu nyaris mungkin. Iya Pak, ini baru. Sesidi. Iya. Kita pakai smart friend kayak. Iya Pak. Pakai dong smart friend. Teman yang smart. Nggak ada sinyal Pak malan kalau di sini smart friend. Oke Pak. Tadi Pak Pujo sudah ini pertanyaannya Pak? Atau mungkin saya ulang lagi? Enggak, lo kan pertanyaannya ke Azifah toh. Masa ke aku tadi? Kalau ini lebih ke teknis Pak. Jadi menurut saya lebih pas kalau Pak Pujo yang menjawab. Gitu. Oh gitu, ya udah. Oke. Ya. Ini aja, ini satu, terus sebentar. Oke. Kayaknya sekalian saja Rudi Santoso deh diminta untuk on cam dulu karena nanti bisa sekalian jawab itu. Berlian. Bola. Ini kan kalau Rudi itu lebih ke Kak Z. Ke Z ya. Oh ya, sorry. Segini. Ini Bapak mau menjawab? Iya. Jadi sebetulnya itu ada hubungannya. Gini. Kalau teknis lebih ke Pak Pujo gitu Pak. Maksudnya. Maaf Pak Pujo. Atau mungkin bisa sekalian ke pertanyaannya dari Nana yang bawa sendiri dari Anastasia itu karena tanyanya objek yang dibeli untuk skripsi. Mungkin kayak bisa nyambung sekalian objek dan isu gitu Pak. Oke. Iki, perlu on cam apa enggak? Perlu aja ya biar tahu ya. Ayo Nana. Ya, Anastasia boleh on cam. Ya sudah Kak.
Oke, thank you. Gimana pertanyaannya? Thank you yang terlihat. Suruh dia nanya dulu dong, biar kayak Loh, tadi udah, Pak. Oh, udah tak? Ya, ya itu Iya, di situ. saya ulang Maksud lagi kita, Pak, pertanyaannya. loh. Mana sih? Oke. Gimana pertanyaanmu? Gini aja Gimana deh. pertanyaanmu, Anastasia? Coba. Iya, aku mau tanya Pak itu. Deva sama Anastasia, boleh diulang pertanyaannya. Iya, saya mau tanya itu untuk objek pemilihan objeknya untuk skripsi itu apakah ada ketentuannya harus begini gitu Pak? Terima kasih. Oke, ya, biar tampil gitu loh. Jadi ini kan enak. Jadi gini ya teman-teman semuanya. Apakah ada ketentuan pentingnya ada? Kayak ini satu. Ini harus teman-teman pahami. Untuk CS sendiri itu sebetulnya tidak hanya ada di sastra Inggris, tetapi juga minat itu ada di komunikasi. Jadi kalau kalian main ke S1 komunikasi gitu ya, itu di sana ada 3 peminatan kalau tidak salah, satu media studies, kemudian komunikasi itu lebih kepada komunikasi korporat, terus yang satu lagi itu adalah cultural studies. Sama satu lagi, selain di komunikasi juga ada IP. IP itu adalah ilmu perpustakaan. S1 ilmu perpustakaan. Di sana juga dikembangkan cultural studies. Lebih kepada konteksnya adalah yang berhubungan dengan literasi dan cyber culture. Jadi yang berkaitan dengan kepustakaan dan seterusnya. Lebih kepada seperti itu. Tapi mereka juga melakukan studi-studi tentang komunitas dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu di Sasing sendiri kemudian dibuat batasan, gitu kan? Batasannya adalah minimal apapun itu yang diteliti teksnya. Ingat ketika kita berbicara dalam konteks ilmu sosial humaniora, teks itu bisa merujuk kepada teks literary text gitu ya, atau bisa juga dalam bentuk cultural phenomenon, ya kan? Itu kita menganggap itu sebagai teks. Ini karena kita menggunakan perspektifnya Derrida. Nah, kita membatasi bahwa satu itu harus berbahasa Inggris. Jadi kalau misalnya film ya berbahasa Inggris, kalau misalnya Instagram account berarti dia captionnya itu harus dalam bahasa Inggris, atau misalnya kalaupun tapi itu orang Indonesia ya gak apa-apa selama dia itu ke Inggris gak apa-apa kan gitu. Iso digawe iso. Nggak harus dari dia harus dari luar negeri kan kayak gitu. Itu kalau tidak salah seperti itu. Ini seharusnya Pak Gesang kalau misalnya ada yang perlu ditambahkan bisa ditambahkan sih di sini. kalau beliau ini ya berkenan. Nah, terus kemudian untuk waktu jelas, waktu maksimal 5 tahun terakhir. Kenapa? Karena agar ya tidak kemudian menjadi penelitian yang obsolete, tidak menjadi penelitian yang kedaluarsa kan kayak gitu. Tadi dibatasi menjadi bahasa Inggris karena ya itu tadi pertimbangannya adalah agar kita berbeda dengan istilahnya CS di tempat lain kan kayak gitu. Harus seperti itu. Kenapa? Kalau tidak ada pembatasan seperti itu, teman-teman nanti akan susah untuk menentukan originalitas dari penelitian itu. Kan kayak gitu. Itu satu. Terus kemudian harus kemudian memiliki isu yang signifikan yang terkait dengan kalau tidak salah dengan 7 isu di CS itu 7 apa 5 aku lali. Isi ngapal Pak Gesang biasanya yang suka ngoreksasi kan gitu. Saya lupa. Tapi nanti kalau kalian PKBU kan kalian akan tahu oh ini loh kan. Saya lupa 5 atau 7 itu ya. Di antaranya misalnya berkaitan dengan identity, power relation, politics itu bukan politik itu enggak, tapi misalnya politics of identity, politics of race, politics of gender terusnya. Terus ada race, gender, terus kemudian feminism, terus apa lagi ya? Yang ini saya agak lupa. Pokoknya di antaranya adalah itu. Harus ada hubungannya isunya dengan itu. Kalau tidak ada bagaimana? Ya mungkin tidak bisa diteliti dengan menggunakan perspektifnya cultural studies. Kayak gitu. Tetapi seharusnya jika itu adalah teks kultural atau artefak kultural itu pastinya bisa diteliti dengan perspektif cultural studies. Harusnya seperti itu harusnya. Nah, dalam mengangkat isu untuk apakah ada batasan tertentu dan bagaimana batasannya, yaitu tadi
harus ada unsur kebaruan, harus ada kemudian penelitian itu bisa menunjukkan gap yang signifikan. Gap dengan apa? Baik itu gap antar penelitian dengan sebelumnya atau gap objekmu itu gitu kan dengan isu yang diangkat. Jadi jelas sekali misalnya seperti yang kemarin saya lupa, sudah lupakan, saya lupa, nanti kalau ingat saya inikan lagi. Ini misalnya nemu nih satu tema, terus kemudian dilihat wah temanya kayak tadilah Mulan nih temanya kayak gini. Kalau kemudian semua orang sudah tahu bahwa memang di situ itu yang digambarkan, lah terus buat apa kan kayak gitu, jelas ya. Nah jadi seperti itu. Itu mungkin jawaban saya karena ini waktunya cukup banget. Mungkin itu dulu, nanti kita sambung lagi. Silakan. Terima kasih banyak Pak Pujo jawabannya. Ya, teman-teman udah puas atas jawaban Pak Pujo buat Deva dan Nana. Oke, thank you cukup pas. atas pertanyaannya. Cukup Kak, terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih kembali. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, aku mau ngasih tahu kalau slot pertanyaannya masih ada 1. Jadi untuk teman-teman yang mau bertanya, silahkan kirim pertanyaannya di room chat dan sertakan nama dan angkatan. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Rudi Santoso Halim dari angkatan 2018. Kameranya sama mikrofonnya. Iya. Kamu baca lagi pertanyaan kamu. Aduh, ketemu nggak? Halo Rudi. Iya, kenapa? Ketemu nggak pertanyaannya? Atau mungkin mau aku ini? Pertanyaannya ada kok, Kak. Buat pertanyaannya? Iya. Iya. Boleh baik. kamu ini langsung nggak? Jadi, maksudnya? Oke. Oke. Jadi buat Kak Zi, berdasarkan pengalaman Kak Zi, untuk teman-teman Kak Zi yang meneliti tentang komunitas itu makan waktu berapa lama ya? Makasih. Itu aja sih. Halo. Ya. Tadi pertanyaannya kalau komunitas berapa lama gitu ya? Soalnya tadi saya bilang kalau komunitas bisa agak lama. Sebenarnya agak lamanya itu tadi karena kalau dalam konteks yang saya bicarakan sebelumnya, karena kan harus menyesuaikan dengan, kalau komunitas harus menyesuaikan dengan narasumber. Jadi kayak harus bikin janji sama siapa yang mau diwawancarai. Dan kalau misalnya komunitas, biasanya cara pendekatannya kan kalian harus ikut jadi bagian dari komunitasnya, maksudnya biar kayak lebih tahu, jadi kalian biasanya ikut kegiatan mereka gitu kan. Jadi itu bisa memakan waktu yang lama karena, dan itu tergantung dari kalian mau membatasi penelitian kalian seberapa lama. Jadi sebenarnya itu balik ke kalian sendiri sih. Misalnya kalian mau, kalau waktu itu teman saya menganalisis kampung sih, jadi gimana sebuah kampung itu kayak mengorganisir kampungnya. Nah itu dia menentukan penelitiannya misalnya dalam jangka waktu 3 bulan. Ya kalau misalkan dirasa ketika 3 bulan itu apa yang dia dapat kurang, ya berarti bisa lanjut lagi jadinya kayak 6 bulan gitu. Jadi interval lama tidaknya penelitiannya, seberapa lama penelitiannya itu tergantung kalian yang menentukan di scope and limitation kalian, berapa lama waktu yang mau kalian gunakan dalam menganalisis komunitas tersebut gitu. Jadi kalau dari segi lamanya menganalisis penelitian komunitas seperti itu ya. Cuman kalau di konteks yang tadi saya bilang kenapa bisa lebih lama, karena kalau komunitas itu kalian harus bergantung sama narasumber yang bisa jadi kalau misalkan anak film 1 minggu bisa ngelarin bab 1, mungkin kalau
anak komunitas bisa lebih dari 1 minggu itu karena kalian harus ikut lagi, misal ikut lebih lama buat tahu di komunitas ini apa ya kebiasaannya kayak gitu. Nah, bedanya di itu sih kalau yang tadi saya singgung tentang lamanya penelitian komunitas gitu. Terus kalau misalkan boleh menambahkan yang tadi pertanyaan sebelumnya tentang isu tertentu dan objek, sebenarnya waktu itu dosen-dosen CS biasanya berpesan ke anak-anak CS, analisis CS itu harus berguna untuk masyarakat luas. Nah, maka dari itu isunya itu memang kan filmnya juga 5 tahun terakhir ketentuannya, kecuali kalau udah berubah ya. Jadi awalnya ketentuannya itu 5 tahun terakhir. Jadi pasti isunya itu isu terkini. Meskipun itu misalkan film dengan setting 1920-an misal, tapi tayangnya di 2020. Nah, pasti isu yang dikaitkan adalah ada apa di 2020 kok orang sampai harus menayangkan film settingnya 1920-an gitu misal. Terus soal isu batasannya itu, tadi Pak Puju sudah menyebutkan beberapa isunya ya. Biasanya digolongkan ke 4 hal. Jadi kayak ada race, age, class, sama gender. Jadi isunya itu seputar 4 itu. Jadi kayak misalkan ya pokoknya di 4 itu tadi sih garis besarnya. Jadi kalau misalkan kalian mau nganalisis film ini, kalian nggak tahu isu spesifiknya apa, digolongin aja dulu ke 4 isu besar tadi itu. Jadi apakah ini filmnya tentang race, gender, class, atau tentang age gitu. Terima kasih. Terima kasih Kak Zi atas Makasih, Kak. jawabannya. Gimana Rudi? Jawabannya pertanyaan udah terjawab apa belum? Sudah terjawab, Kak. Terima kasih banyak. Sudah. Halo. Selanjutnya ada dari Andrian Dwi Putra dari angkatan 2020. Andrian boleh nyalakan kameranya dan mikrofonnya. Iya, Pak. Halo. Halo, iya kedengeran suaranya. Oke. Boleh kamu ini lagi pertanyaannya? Ya, jadi kalau misalnya kita menentukan objek terlebih dahulu sebelum isu itu apakah boleh? Karena kan kalau misal kita lihat ke sekitar lingkup Asia Tenggara gitu kan ada masalah rasisme, ada masalah gender juga, kan bisa bahasnya kan banyak. Terus kalau misalnya beberapa masalah itu dirangkum dalam satu skripsi itu apakah boleh apa enggak? Kurang lebih seperti itu. Saya mungkin mewakili menjawab ya, karena ini pertanyaannya sangat terkait dengan kebijakan sekali. Mungkin Zi belum bisa menjawab ini. Jadi kalau saya boleh langsung ambil alih, Kak apa ya sih? Beri akhirnya metu. Silakan Pak, nggak apa-apa. Oke, terima kasih Andrian. Jadi terkait dengan pertanyaanmu, ya, sebenarnya sangat pertanyaan pertama ya, apakah boleh menentukan objek terlebih dahulu? Gitu. Boleh saja, tapi nanti ada kemungkinan isu yang kamu usulkan itu ada kemungkinan berubah. Karena apa yang awalnya kamu anggap sebagai, misalnya contoh nih, skripsinya Zia, kebetulan itu skripsinya Black Panther, jadi mungkin isunya sudah terlihat racism gitu ya. Cuman mungkin awalnya kamu mau melihat film itu tapi isunya masculinity, misal. Karena karakternya T'Challa itu cowok, lalu kemudian si villainnya, siapa sih jenenge, Killmonger itu juga cowok gitu kan, lalu kamu mau melihat bagaimana cara mereka menyelesaikan masalah dengan cara yang sangat primitif. Jadi kan mereka kan bertarung itu dua orang. Jadi kamu mau melihat masculinity-nya dari sisi itu, misalnya awalnya gitu ya.
Terus kamu datang ke dosen penguji, ngomong begini, begitu. Nah, kemudian dosen pengujinya dosen pembimbing. Kemudian dosen pembimbingnya menunjukkan bahwa, oh nggak bisa, ini lebih dominan sebenarnya isunya adalah rasisme misalnya, kayak yang diangkat sama Z gitu. Nah, kalau seperti itu, maka kamu nanti kerepotan gitu, karena apa yang sudah kamu siapkan sebelumnya, jadi kamu sudah cari data awal tentang masculinity, itu malah nanti akhirnya nggak kepake dan ganti jadi racism. Ya. Kalau dibilang, jadi untuk menjawab pertanyaanmu, kalau menentukan objek dulu itu apakah itu langkah yang salah? Enggak juga sebenarnya, tapi itu sangat beresiko gitu ya. Sangat beresiko. Kecuali kamu sudah yakin betul bahwa objek dan isu yang kamu pilih itu memang benar-benar saling mendukung. Jadi objek Black Panther misalnya itu bahwa isunya itu, isu utamanya adalah racism misalnya, kayak gitu. Jadi boleh kamu memilih objek lebih dulu kalau kamu yakin isunya benar-benar ada dan benar-benar dominan. Oke, jadi pertimbangannya harus melalui objek dan isu sih. Saya setuju dengan Zee tadi yang ngomong bahwa sebaiknya isu dulu. Iya, memang sebaiknya isu dulu gitu kan. Cuman kan kadang kita ya, mahasiswa dan kita juga, kalau kita melihat suatu objek, nonton film misalnya, kan yang kepikiran bukan isunya dulu, tapi yang kita lihat ya filmnya dulu pasti gitu kan. Nggak apa-apa. Ya. Tapi ketika Anda mau mengajukannya sebagai topik skripsi, itu sebaiknya sudah benar-benar matang mengaitkan objek tersebut dengan salah satu isu. Jadi boleh mengajukan objek lebih dulu, tapi sudah harus yakin betul bahwa isunya itu isu yang dominan. Itu yang pertama. Kalau yang kemudian yang kedua, semisal dalam satu skripsi membahas tentang beberapa fenomena, apakah boleh? Boleh, tapi buat apa? Gitu. Itu namanya nyusahin diri sendiri. Gitu. Jadi skripsi itu dibuat sangat sederhana, sebisa mungkin sangat sederhana dengan mengangkat hanya satu isu atau satu fenomena saja dalam satu skripsi. Kalau lebih dari satu, mau 2, 3 dan seterusnya, itu nanti sudah jadi tesis, gitu ya, tesis S2 atau disertasi S3 bahkan. Jadi jawaban saya sederhana, boleh sih, tapi buat apa? Gitu. Itu menyusahkan diri sendiri. Jadi kalau saran saya, mending fokus ke satu isu dan satu fenomena saja. Itu dari saya mewakili Zee buat jawab gitu ya. Terima kasih. Mungkin Pak Pujo mau menambahkan sesuatu. Ya, saya mungkin sedikit menambahkan gini, sekaligus untuk menanggapi yang awal tadi gitu ya, terkait dengan objeknya. Ini kalau saya baca lagi kan, menentukan objek terlebih dahulu menentukan salah karena jika melihat sebuah komunitas. Mungkin kalau seandainya yang dimaksud objek itu adalah komunitas, menentukan komunitasnya dulu gitu ya, baru kemudian mencari ininya, ya itu sebetulnya nggak ada salahnya juga sih sebetulnya ya. Karena ini kalau konteksnya komunitas. Kenapa? Karena komunitas itu kan artinya adalah kita menyebutnya field research ya. Yang membedakan dengan yang berbasis teks ya. Kalau field research, kalau field research itu kan pasti metodenya adalah etnografi kan seperti itu. Nggak mungkin kalau nggak pakai etnografi kan kayak gitu. Ya kecuali kalau hanya spesifik melihat misalnya proses konsumsi saja, misalnya itu mungkin nggak etnografi. Sebentar, aku juga tak menyalakan kamera biar sama kayak Pak Gesang. Loh Pak Gesang mati maning kamera. Oke, saya tetap seperti itu Kang Pancing. Saya tetap seperti itu Kang Pancing, jadi biar kayak Pak Gesang. Nah, poin saya sebetulnya begini. Justru pertama kali ya, saya pikir kalau memang kalian punya ide untuk meneliti komunitas, go ahead. Jangan malah dihindari. Hanya karena komunitas misalnya membutuhkan waktu tanda kutip gitu ya, yang lama karena harus terlibat di dalamnya dan lain sebagainya misalnya kayak gitu, bukan berarti itu buruk. Karena ini boleh nggak sih Pak Gesang tak omongkan di sini bahwa sebetulnya riset-riset yang langsung gitu ya berdasarkan living practice atau apalah itu ininya namanya, itu justru sebetulnya akan berpotensi untuk mendapatkan nilai yang lebih besar daripada hanya berbasiskan teks gitu loh.
Jadi kalau kalian justru penelitiannya itu kemudian turun, gitu kan, turun ke objek, ke masyarakat, bukan ke jalan, bukan turun ke jalan, sorry, maaf, oke, ini gara-gara 2 hari terakhir ini nih ya. Tapi kalian turun gitu ya, mencari dan lain sebagainya, pokoknya adalah file research gitu, itu malah nilainya akan jauh lebih tinggi, gitu loh. Nah, masalah itu kemudian apakah itu akan selesai lebih lama atau enggak, tergantung apa dan bagaimana. Pokoknya intinya tergantung. Contoh begini, kalau seandainya misalnya kalian sudah tergabung pada komunitas tertentu dan itu sudah lama, kenapa nggak meneliti itu saja kan itu? Artinya kan sebetulnya proses pengamatannya kan sudah dilakukan jauh sebelum TWD dibuat, jauh sebelum skripsinya ditulis. Sehingga ketika nulis skripsi ya nulis skripsi saja seperti biasanya. Jadi tidak ada apa istilahnya tidak perlu lagi waktu tambahan untuk kemudian, wah saya perlu waktu 6 bulan lagi nih untuk kemudian melakukan pengamatan. Ini nggak perlu, karena sudah ada. Dan data bisa dipakai. Kalau memang itu relevan, kan kayak gitu. Terus, jadi sebetulnya itu semua bisa diakali. Terus kemudian, yang namanya field research itu apalagi dalam konteks masa pandemi ini sebetulnya tidak melulu kemudian artinya harus langsung ketemu secara fisik. Kalian bisa misalnya melakukan penggabungan antara apa istilahnya konvensional etnografi dengan virtual etnografi. Itu kemudian digabung. Namanya tetap nanti bahwa itu adalah studi etnografi. Dan itu bisa. Dan kalau nggak salah semester kemarin itu punyanya Gisel ya Pak Gisel itu siapa yang membimbing ya? Itu kan kalau nggak salah kan dia juga etnografi kan gitu kan? Kalau nggak salah ya, saya kalau nggak salah ingat. Itu dia juga selesai kan dalam waktu yang relatif singkat. Yang Gisel. Sampean atau bukan Pak Gesang yang membimbing untuk Gisel 16? Apa tuh? Gisel, skripsinya Gisel, bukan? Gisel. Enggak. Mbak Nurul Enggak. kayaknya. Oh, Mbak, ya. Nah, itu saya lihat itu bisa artinya gini. Kalau dikatakan bahwa semua etnografi pasti akan lama, memang gitu ya. Tapi kan dilihat dulu prosesnya itu startnya kapan ya gitu lah. Kalau ketika nulis skripsi itu sudah dalam konteks penuh analisis data ya hitungannya ya sebetulnya nggak lama juga gitu loh. Jadi jangan takut untuk melakukan field research karena itu nilainya tinggi, wis percaya aku ya kan. Percaya aku wis pokoknya. Percaya Pak Gesang pisan, Pak Gesang wis muni yo soalnya. Nah, itu. Nah, terus sehingga kemudian di sini bukan Pak Gesang, saya ya terima kasih anyway tapi bukan saya lah pakarnya. Ya Bu Lina lebih sip. Nah, tapi begini, mungkin kalau ya nah ini balik tadi yang disampaikan oleh Adrian Dwi Putra. Nah kalau seperti itu kan berarti artinya kan objeknya lebih dulu ditentukan. Ya kalau memang ini ya, sehingga kemudian ketika masuk baru ketemu oh ada fenomena ini nih di sini kan kayak gitu. Kalau dalam konteksnya kayak gini ya tentu saja dibolehkan gitu. Karena kalau kita menggunakan etnografi, semangatnya etnografi itu kan adalah dia itu kan istilahnya apa ya, mencoba mengcapture semua hal yang ada di situ, apapun itu bentuknya, sehingga kemudian kita bisa menemukan sebuah formulasi yang kita gunakan untuk memahami fenomena yang ada di situ, kan kayak gitu. Nah, saya rasa kalau untuk spesifik di studi komunitas gitu ya, studi apa istilahnya ya karena etnografi itu pasti komunitas gitu ya, itu nggak ada saya pikir bisa lah untuk komunitas. Tapi kalau untuk yang text based research itu seperti tadi yang dikatakan sama Pak Gesang tadi. Terus apakah kemudian kalau di situ ada banyak fenomena, bagaimana? Apakah boleh di ini? Boleh, nggak apa-apa kan gitu kan. Tapi kata Pak Gesang tadi ngerepoti. Nah, maka sarannya cukup satu saja fokus. Karena kalau di situ banyak, artinya kan bisa dipilih satu fokusnya. Nah kan kayak gitu. Jadi kan sebetulnya simple saja kan gitu loh. Jadi itulah mengapa studi komunitas itu mestinya itu jauh lebih mudah dilaksanakan daripada studi yang berbasis teks. Nah kayak gitu. Itu sih, semoga ini bisa sedikit menjawab. Terus sebentar, saya tadi juga mau menyampaikan apa ya, saya lupa. Oh ya gini, ini balik lagi ini pesan yang nggak lelah-lelah saya sampaikan bahwa dibutuhkan niat yang luar biasa gitu ya untuk melakukan penelitian di
CS. Oleh karena itu, pastikan bahwa teman-teman saat ini ketika misalnya, oke, aku pengen milih CS dan lain sebagainya, pastikan memang benar-benar memiliki apa ya istilahnya, sudah mempersiapkan. Minimal aku senang moco lah, senang ini. Karena contohnya kalau misalnya dalam konteks studi komunitas itu tadi, agar bisa kemudian memiliki ide agar untuk kemudian mengambil itu sebagai komunitas sebagai fokus dari analisis, kemudian bisa memformulasikan isu dan lain sebagainya. Kalau tidak baca, maka biasanya akan kebingungan. Akan bingung ini apanya, wong perasaan nggak ada apa-apanya. Ini kan kayak gitu. Itu saja sih saya kira dari saya. Lagian juga kayaknya udah jam 3-an. Oke, terima kasih Berlian. Baik, terima kasih banyak penjelasannya Pak Gesang dan Pak Pujo. Sebelum kita lanjut ke penghujung acara, aku mengingatkan lagi kepada teman-teman, nanti di akhir acara akan ada absensi kedua. Jangan leave room dulu ya teman-teman, buat klaim sertifikat juga. Jadi sampailah kita ke penghujung acara. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir. Terima kasih juga kepada Kak Zi sudah bersedia menjadi narasumber kami, kepada Pak Gesang dan Pak Pujo, terima kasih sudah hadir dan memberikan tanggapan-tanggapannya. Semoga ilmunya bermanfaat dan terpakai nanti buat yang masih bingung-bingung mau ngambil peminatan apa, terus semoga bisa ngasih inspirasi gitu. Itu aja sih, semoga nanti di tahun depan bisa ada lagi acara kayak gini, acara yang bermanfaat seperti ini. Terima kasih teman-teman udah hadir. Sebelumnya aku mau ngajak teman-teman buat jargon dulu ya, Re. Yang mau jargon boleh nyalakan mic-nya. Ya. 1, 2, 3. Etsa. Terima kasih semuanya, semoga ilmunya bermanfaat. Kalau ada kekurangan dari saya, mohon maaf ya sebesar-besarnya. Terima kasih Kak Zi. Terima kasih Kak Berlin, Mbak Berlin. Terima kasih Wendy, terima kasih Pak Pujo. Terima kasih Kak Berlin. Terima kasih banyak Pak Gesang. Love you Bapak Gesang, Bapak. Iya. Lupa absen ya, Re. Sama-sama. Terima kasih banyak Pak Pujo. Ya, semoga bulan depan diadain lagi ya setelah UTS. Iya. Oh, Pak. Amin. Pak Pujo. Teman-teman jangan lupa absen ya. Buat klaim sertifikat juga, sama sertakan screenshot dari webinar tadi. Terima kasih. Makasih Pak Gesang yang sudah menyempatkan waktu.